Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau hawa nafsu menguasai kita, Allah akan sesatkan kita setelah sampai datang keterangan kepada kita. Dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 175. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang belajar ayat-ayat kami, kemudian mereka meninggalkan apa yang mereka pelajari. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, kata Allah, setan akan mengikuti mereka dan jadilah mereka orang-orang yang sesat. Di akhir tayangan tadi disebutkan, barang siapa yang maka Allah akan sesatkan dia setelah sampai datang pengetahuan. Contoh yang sederhananya sering saya sampaikan. Itu baik tapi tahajudnya tidak. Kita tahu baca Al-Quran baik tapi baca Al-Qurannya sedikit. Kita tahu harus sabar tapi sabarnya tidak. Kita harus syukur tapi syukurnya tidak. Anak adalah amanah tapi kenyataannya kita sering menyakiti anak kita. Kenapa? Al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menguasai hati dan jiwa kita. Baik, Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika iblis mengetahui bahwa dia tidak memiliki yang ikhlas, gitu ya, maka dia mengecualikan. Nah, ini yang disebutkan. Dalilnya Quran surat Shad ayat 80. Perasaanmu, aku iblis akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi semua iblis kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ia bisa mengatasi tipu daya iblis. Bapak Ibu yang bahwa ikhlas itu mencerminkan lurusnya tauhid. Jika seseorang sudah bisa melakukan sesuatu Allah dulu, Allah lagi, dan kan lurusnya tauhid. Lihat Quran surat An-Nahl ayat. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambil jadi pemimpinnya dan atas orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu akan bisa mempengaruhi orang-orang yang mengambil iblis menjadi pemimpinnya. Kemudian orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saudaraku, kendalikanlah hawa nafsumu. Kembali tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Ketahuilah ketika hawa nafsu menguasai hati dan diri, maka tidak berartilah pengetahuan tentang kebenaran dan kebatilan. Dia tahu mana yang baik tapi tetap ditinggalkan, dan dia pun tahu mana yang salah tapi tetap dikerjakan. Lihat dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai sesembahannya, sebagai orientasi hidupnya, dan Allah membiarkan ia berdasarkan ilmunya, dan Allah telah menguji hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?" Maksudnya, mengapa kita tidak hari ini? Nah, sekarang setelah kita mengetahui urgensi hawa nafsu, pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu, ada solusinya. Apa solusinya? Cara mengendalikan hawa nafsu. Lihat Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 cara mengendalikan hawa nafsu yang dijelaskan para ulama. Ketiga cara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengekang syahwat dan keinginan. Jadi cara yang pertama itu cara efektif yang tadi kita ulas. Kalau kita ingin terbebas dari hawa nafsu,
Cara yang paling efektif itu adalah mengekang hawa nafsu itu sendiri, tidak mengikutinya. Imam Al-Ghazali sampai pernah berkata, "Bu, jika kesel pengennya apa? Marah ya, betul tidak?" Boleh kata Imam Al-Ghazali, tapi jangan sekarang, besok. Jadi kalau ibu lagi marah, suami datang ngeselin, kata Imam Al-Ghazali, boleh marah, tapi nggak sekarang. Kenapa mah? Besok Pak. Lihat besok Pak. Jangan marah sekarang. Kemudian tibalah besok yang dinanti-nanti. Besok boleh marah Bu? Boleh, tapi ibu berkata, kata Imam Al-Ghazali, nggak boleh marah sekarang. Besok itu ibu bilang, baik. Gitu Bu. Sampai apa kata Imam Al-Ghazali? Sampai ajal datang merenggut. Kemudian Imam Al-Ghazali mengutip sebuah keterangan bahwa jika ada seseorang yang menahan amarahnya hingga maut menjemput, tidak ada sesuatu yang pantas baginya kecuali surga. Iya. Jadi maksudnya memang harus ditahan, karena kalau udah diikuti yang kemarin, yang sebulan yang lalu, yang 4 tahun yang lalu, gitu ya, bahkan ketika ibu belum berhubungan dengan suami jadi diungkit-ungkit. Iya. Kalau sudah emosi begitu, maka jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Pak, pernah baca di berita Google seorang residivis yang keluar karena corona itu kan di Aceh, ya. Apa yang dia lakukan? Memperkosa seorang ibu muda, kemudian membunuh anaknya usia 9 tahun. Iya. Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Karena dia sering melihat perempuan itu kalau dia mau lewat ke ladang. Kita difaham ya, doa harus berlindung dari tatapan mata yang jahat itu. Bu, punten Bu ya, ibu harus berdoa kepada Allah minta perlindungan. Ibu boleh jadi bolak-balik ke pengajian, tapi di luar sana ada mata yang jahat yang memperhatikan ibu, bisa jadi begitu. Yang bapak-bapak yang bawa kendaraan berlindung kepada Allah dari tatapan mata yang jahat, karena boleh jadi ada yang mengincar kendaraan bapak-bapak sekalian. Itu juga kisahnya begitu. Suatu hari dia mau pergi ke ladang setelah bebas dari penjara, mau pergi ke ladang. Pas lewat ada perempuan yang ia lihat. Dia merasa senang. Besoknya dilihat lagi, besoknya dilihat lagi, besoknya dilihat lagi, sampai dia merasa tidak kuasa terhadap hawa nafsunya. Kisah yang dulu saya ya, yang dibunuh diikat ke pohon, kemudian pohonnya ditancapkan di sungai. Ini di Sulawesi, dalam ditancapkan di sungai sampai dia meninggal. Motornya dimasukin agar orang lainnya sepeda harus ketemu. Nah, biasanya kan yang menjadi pacar satu ini adalah orang yang tidak dikenalnya. Suatu istrinya penat keluar banting pintu. Ketika sedang duduk merasakan emosi yang menyala, lewatlah mahasiswi ini naik. Kemudian tiba-tiba hatinya menjadi tenang. Besok hari dia tunggu lagi jam sama. Ternyata kebiasaan mahasiswi itu lewat di jam yang sama. Dilihat. Ternyata kejadian ini di berita sudah 2. Kejadian yang mahasiswi ini lebih awal, dan yang kedua ibu yang di Aceh itu. Jadi hawa nafsu itu Bapak Ibu kan kalau diikuti begitu. Semakin besar semakin menguasai diri kita. Saya ingat gitu ya. Punten nih Bapak Ibu sekalian, Pak, boleh enggak aku ciuman, kata anaknya. Maka sang ayah menangis memeluk anaknya kemudian berkata, jangan nak, sebab kalau engkau melakukannya, engkau akan terseret kepada sesuatu di mana engkau tidak akan kuat menahannya, lalu engkau akan menyesali semua itu. Jangan nak, jangan. Punten ya, komunikasi di WA. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mula-mula pekerjaan, mula-mula bisnis, gitu. Kemudian makin lama makin intens, bercanda, ketawa ketiwi terus. Sifat dasar hawa nafsu apa? Menguasai. Akhirnya dalam kondisi yang lemah dia mulai mengadu. Duh, saya lagi enak,
ketemu dan sebagainya. Akhirnya terjadilah dosa yang besar. Efektif. Ingat bahwa ini tidak boleh, sabar. Pintunya, kalau dibuka pintunya, itu menaruh luka, bom waktu. Coba jawab dengan jujur. Hubungan untuk kita menjalin hubungan, tiba-tiba apa yang terjadi? Sakit, Bu. Menyelamatkan dilakukan, tapi orang yang dikuatkan hawa nafsu. Aku. Kade, saya nusuk nyebut hoream. Masih aya? Hoream teh hawa nafsu. Gak ada di antara ibu hoream. Sekarang menjempe. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama itu sekali lagi jangan ikuti ya. Misalkan gini, menghina kita, jangan direspon. Saha eta wawanianan ngehina. Nah, itu artinya kita sedang mengikuti hawa nafsu. Ada yang menghina, istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Putus ya hawa nafsu. Maksudnya begitu. Ada keinginan, langsung potong. Astagfirullahaladzim, ini hawa nafsu nih. Hawa nafsu itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Langsung di-cut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah menambah beban ibadah kepadanya. Ya, bahasa sederhananya Bapak Ibu, kenapa ada orang yang bisa melakukan maksiat? Karena dia punya waktu untuk maksiat. Seandainya waktunya habis digunakan untuk taat kepada Allah, maka ia kehabisan waktu untuk maksiat. Maka cara yang kedua kata Imam Al-Ghazali, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, menambah beban ibadah kepada diri kita. Kayak di bulan Ramadan ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita lebih kuat melawan hawa nafsu di bulan Ramadan? Karena beban ibadahnya yang begitu padat, mulai dari sahur dan sebagainya. Terutama apa? Perut yang lapar, begitu ya. Karena perut yang kenyang juga bisa mendatangkan hawa nafsu. Maka agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu, mulai hari ini tambahlah beban ibadah. Salatnya, baca Qur'annya, berbuat baiknya, istighfarnya, taubatnya dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Caranya, coba Bapak Ibu sekalian jangan kalah sama toilet di pom bensin ya. Apa toilet di pom bensin? Pernah Ibu ke toilet di pom bensin? Apa? Ada catatan 2, daftar checklist, gayungnya ada 3, yang ada 2, yang 1 rusak. Ya, embernya ada 2, dua-duanya bagus, checklist. Sapunya ada 3, tiga-tiganya rusak. Ada catatannya. Kalau dievaluasi seperti itu, kita akan tahu dan sadar bahwa ada banyak amal yang kurang. Contoh kayak gini, punten jawab dengan jujur. Ibu ingin gak naik haji? Jangan naik, bisa aya nu kreatif. Ibu ingin gak ibadah haji? Kalau ingin kok begitu ya, saya mah gak habis pikir. Ingin itu yang antusias. Ingin, begitu ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Nungguin ya. Hawa nafsu. Ibu ingin gak ibadah haji? Ingin. Saya tanya, tadi sholat asar gak? Di sholat asar minta gak kepada Allah agar bisa naik haji? Tuh, ya. Karena tidak ada daftar checklistnya. Hari ini harus berdoa apa, hari ini harus berdoa apa. Bahkan Ustaz Rahmat mengingatkan salah satu kegagalan agenda doa ketika seseorang umroh atau haji, kan di sana itu banyak spot dikabulkannya doa. Nah, para jemaah haji Indonesia tidak bersiap mau berdoa apa saja. Akhirnya ketika sana satu, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina. Harusnya di list.
di sa'i yang pertama mau mendoakan di sofa di marwah kan ada 7 kali kesempatan untuk checklist. Sama Bu, amalan yaumiyah juga kalau tidak di checklist lakukannya. Maka latihan awalnya Bu untuk mengendalikan hawa nafsu, Ibu checklist, bikin komitmen dengan sahabat atau pasangan hidup. Mulai hari ini tolong bantu aku ya, aku mau sholat duha seminggu 5 kali. Misalkan awalan, baca Al-Quran 3 juz dalam seminggu. Misalkan dia berkomitmen begitu. Lalu komitmennya diserahkan kepada pasangan hidup. Nanti pasangan hidupnya yang mantau. Mah ini udah 5 hari ini, hari kelima dalam minggu ini, sudah selesai belum baca Qurannya? Gimana tahajud dan duhanya? Apalagi kalau sampai ke tingkat 1 hari 1 juz, misalkan baca Qurannya. Sholat qoblanya mau dilaksanakan, ba'danya mau dilaksanakan, duhanya mau dilaksanakan, tahajudnya mau dilaksanakan. Maka itu di print out atau ditulis, kemudian itu menjadi evaluasi diri sendiri, jangan diumumkan kepada orang lain. Nanti jadi ria, begitu ya. Alhamdulillah, hari ini checklistnya. Iya. Hati-hati yang pasang status jam 3, jangan-jangan di hati ada keinginan kecil sekali biar orang tahu aku bangunnya jam 3. 00. Terus naon maksudnya coba? Ya. Jangan ya bisi hawa nafsu itu jangan. Bikin daftar amalan yaumiyah ya. Boleh disepakati oleh keluarga, boleh dengan pasangan, boleh dengan teman, begitu. Boleh dengan teman. Agar apa? Agar terevaluasi kayak barusan. Oh ternyata tadi asar lupa ibadah haji. Oh ternyata kita lupa doa ini, ternyata ini. Maka sekali lagi tambahlah beban ibadah kepada kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dapat difahami ya? Apalagi para pemuda-pemudi yang belum nikah, perbanyak saum begitu ya. Saum dengan makna bukan hanya puasa ya, tidak makan dari pagi sampai berbuka, tapi saum itu saum yang sempurna, menahan segala sesuatu dari hal-hal yang menjerumuskan dia kepada hawa nafsunya, kepada dosa-dosa yang besar. Yang kata Imam Al-Ghazali, cara agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu adalah memohon pertolongan Allah yang maha mulia dan maha kita itu wala quwata illa billah. Maka kalau kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke hawa nafsu. Hisab Bapak Ibu ya, menginjak pasir itu sulit dan berat untuk keluar dari pasir tersebut. Maka cara yang paling efektif, jangan sampai kaki kita menginjak itu. Maka hati-hati dengan godaan iblis. Iya mah dah coba-coba, iya mah coba-coba akhirnya iya kayak semut ya, ada madu setetes. Kemudian dia mendeteksi apa ini? Dicium, dicoel-coel, dirasakan. Oh, ini adalah madu. Kemudian hawa nafsunya mempengaruhi. Ini gambaran saja. Wah, secoel saja enak, apalagi kalau berenang-renang di madu. Kemudian masuklah ia ke dalam madu. Alhasil apa? Ya, dia meninggal bersama hawa nafsunya. Iya. Ya, kadang-kadang gitu. Mula-mula ibu komentar, kemudian dibalas komentarnya. Nah jadi emosi. TikTok jadi emosi, nyanak keluarga, nyanak. Ya, padahal awalnya dari itu. Hidup ini terasa perih seseorang. Kemudian ibu jawab, sabar atuh neng. Sabar kumaha kan kiki. Nya sabar, kumaha sabar teh. Didinya mah ngomong sabar kan sabar teh hese. Naon maksudnya eta? Jadi rame begitu. Hawa nafsu mah begitu ya. Maka kalau sudah secoel, cepat. Bahaya kalau renang mah, bisa mati bersama hawa nafsunya. Udah segera tinggalkan. Iya, tinggalkan. Tapi kalau banyak dan kita tenggelam di dalamnya, maka madu bisa membunuh semut, bukan kita. Madu bisa membunuh semut.
Lihat dalilnya. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, takut kepada menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal.